Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menguji validitas, reliabilitas, tes kesukaran, dan daya beda. Soal pilihan ganda di sini seperti yang kita lihat bahwa saya telah mengumpulkan jawaban dari 15 siswa dengan butir soal itu 10 soal. Yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai validitasnya. Nah, soal dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Langkah pertama itu kita harus mengetahui dulu R hitungnya dari setiap soal. Jadi untuk menentukan R hitung, kita dapat menggunakan rumus Corel itu sama dengan Corel buka kurung untuk array satunya, blok seluruh soal nomor 1 lalu titik koma, array 2-nya, seluruh jumlahnya, nah tutup kurung, lalu enter. Untuk soal nomor 1 kita telah menemukan R hitungnya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya nomor 2 sampai dengan nomor 10 silahkan gunakan rumus yang sama. Baik, di sini saya telah menentukan keseluruhan R hitungnya dari nomor 10. Jadi langkah selanjutnya itu menentukan R tabelnya. Nah, untuk R tabelnya dapat dilihat di sini. Taraf signifikan yang saya gunakan itu yaitu 0,05. Nah, sedangkan sesuai dengan rumus DF sama dengan N kurang 2, sedangkan N-nya itu dikurang 2 menjadi 13. Jadi taraf 0,05 di sini pada nomor 13 yaitu 0,514. Jadi R tabel yang saya gunakan adalah 0,514. Jadi kita masukkan di sini 0,514. Blok semuanya di sini. Nah, setelah itu menentukan R hitung dan R tabelnya, langkah terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Dengan IF buka kurung R hitung lebih besar dari R tabel, dan apakah valid atau tidak valid. Tutup kurung. Nah, setelah diketahui di sini bahwa soal nomor 1 itu valid, kita blok 10 soal. Nah, dapat dilihat bahwa dari ke 10 soal ada 3 soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 2, 5, dan 6. Dan ada 7 soal yang valid. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai uji reliabilitasnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada jumlah maksud dari jumlah di sini, yaitu total keseluruhan jawaban benar dari butir soal. Semisal pada butir soal nomor 1 ada 10 siswa yang menjawab benar, butir soal nomor 2 ada 11 siswa yang menjawab benar, dan begitu seterusnya. Dan di sini N itu merupakan keseluruhan butir soal yaitu 10 soal. Jadi N kurang 1 yaitu 10 dikurang 1 yaitu 9. Selanjutnya untuk P di sini merupakan peluang jawaban benar. Untuk mencari P, kita bahas menggunakan rumus sama dengan jumlah dibagi dengan keseluruhan siswa, yaitu sini 15, enter. Nah, kita blok. Selanjutnya Q di sini merupakan kebalikan, yaitu peluang jawaban yang salah.
rumus dari Q yaitu sama dengan 1 dikurang dengan P. Enter, kita blok lagi. Selanjutnya PQ. Nah, untuk mencari PQ-nya, rumus yang digunakan yaitu dengan P dikali dengan Q. Enter, kita blok lagi. Selanjutnya sigma PQ. Untuk mencari sigma PQ, rumus digunakan yaitu sama dengan sum buka kurung blok PQ balas kurung, enter. Selanjutnya varian skor. Untuk varian skor, rumus yang digunakan yaitu sama dengan var buka kurung, kita blok keseluruhan jumlah yang ada di sini, lalu balas kurung, enter. Nah, selanjutnya KR20. Untuk KR20, rumus yang digunakan yaitu sama dengan buka kurung, nah N dikurang dengan N kurang 1 balas kurung dikali buka kurung lagi varian skor dikurang sigma PQ balas kurung dibagi dengan varian skor, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk status reliable-nya yaitu tidak reliable, dikarenakan tidak kurang dari 0,7, jadi status reliable-nya tidak reliable. Baik, untuk selanjutnya saya akan menguji ke tingkat kesukaran dari setiap soal. Sebelumnya perlu diketahui di sini ada interpretasi tingkat sukar. Untuk sukar di sini indeksnya itu 0,00 sampai dengan 0,03, sedang 0,31 sampai dengan 0,70 dan mudah 0,71 sampai dengan 100. Jadi untuk indeks kesukaran di sini menggunakan rumus sama dengan jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Nah, dapat dilihat di sini pada soal nomor 1, indeks kesukarannya itu tergolong sedang. Nah, di sini saya sudah menentukan indeks kesukaran seluruh soal. Hingga nomor 10 di sini kita dapat lihat bahwa ada 1 2 3 4 5 6 7 soal dengan indeks kesukaran sedang dan 1 2 3 soal dengan indeks kesukaran yang tergolong mudah. Jadi dari 10 soal, dari 10 butir soal, tidak ada sama sekali soal yang indeks kesukaran yang sukar. Baik, untuk selanjutnya sekaligus yang terakhir yaitu daya beda. Untuk daya beda kita urutkan berdasarkan perolehan. Jadi jawaban banyaknya jawaban yang benar lalu kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Perlu diketahui sebelumnya bahwa interpretasi daya beda untuk 0,40 ke atas soal baik, 0,30 sampai dengan 0,39 soal cukup, 0,20 sampai dengan 0,29 soal kurang, 0,19 ke bawah soal jelek. Langkah selanjutnya kita tentukan dulu rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan frek kurang kurung, kita blok soal nomor 1 untuk kelompok atas, tutup kurung bentar. Selanjutnya untuk rata-rata bawah menggunakan rumus yang sama-sama dengan break buka kurung, blok seluruh soal nomor 1 kelompok bawah, tutup kurung. Untuk daya pembeda kita masukkan rumus sama dengan buka kurung rata-rata atas dikurangi dengan rata-rata bawah, tutup kurung, dibagi dengan 1, enter. Jadi dapat dilihat di sini bahwa pada soal nomor 1 keterangannya yaitu termasuk pada soal baik. Nah, di sini saya sudah
mengisi semua dari pembedaannya setiap soal. Dan saya mendapatkan bahwa pada 10 butir soal, ada 7 soal yang tergolong soal baik, dan 2 tergolong soal jelek, dan ada 1 tergolong soal kurang. Nah, inilah yang sempat saya bahas pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.